Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mariatul Ilmiah, guru matematika di SMK Negeri 1 Wonorejo, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di Universitas Muhammadiyah Gresik. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMKN 1 Wonorejo. Selamat menyaksikan video uji kinerja saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sudah sarapan belum? Sebelum kita memulai pembelajaran, agar proses pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tolong Nanda dipimpin doa. Saya cek kehadiran dulu ya. Aisyah, Atika Sari, Aulia, Brenda, Eka, Eva, Marati Wanita, Nabila Tuzaro, Nadine, Nanda. Kita briefing dulu ya anak-anak. Ya Bu. Silakan kalian berdiri terlebih dahulu. Ketika saya bilang 10 AKL, jawabannya siap gitu ya. 10 AKL. Siap. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Ini kita akan belajar tentang sistem persamaan linier 3 variabel ya. Sebelumnya kita sudah
apa? Dua lembar dan buku dan 2 gunting harganya 26.000. Ya, harganya 26.000. Nah, kalau Thomas itu mau menjual ulang alat-alat tadi, mau menjual ulang garis, buku, dan gunting, kira-kira apa yang harus diketahui oleh Thomas? Harga satuannya ada. Harga satuan dari penggaris itu berapa? Harga satu buku itu berapa? Harga satu gunting itu berapa? Nah, bagaimana cara mencari harga satuannya? Kita kan pasti menggunakan konsep apa? Sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, jadi gunanya sistem persamaan linear 3 variabel itu untuk mengetahui harga satuan dari suatu barang. Nah, kalau Thomas itu sudah mengetahui harga satuannya, pasti kan Thomas bisa menentukan keuntungan kan ya? Kan kita mau menjual lagi, jadi kita tentukan keuntungan dari tiap barang yang dijual itu berapa. Itu bisa ditentukan dengan sistem persamaan linear 3 variabel juga. Nah, manfaat dari sistem persamaan linear 3 variabel itu selain kita menentukan harga satuannya dan menentukan keuntungan, itu juga berguna untuk menghemat uang yang kita miliki. Jadi kalau kita sudah mengetahui harga satuannya, kan kita bisa menentukan apa yang kita mau beli kan? Ya. Nah, kira-kira contoh penerapan lain dari sistem persamaan linear 3 variabel itu apa? Lain yang masalah yang di video tadi. Sembako. Nah, sembako. Bisa juga sembako. Misal ini Aisyah membeli gula, terigu, sama minyak di warung ya. Terus ada lagi Putri membeli 1 bungkus 1 kilogram gula, 1 kilogram tepung, dan 2 liter minyak dengan harga sekian. Terus ada anak yang ketiga itu membeli 3 kilogram gula, 1 kilogram tepung, dan 2 liter minyak dengan harga sekian. Nah, untuk mengetahui harga satuannya kami menggunakan apa? Sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, untuk langkah-langkah pembelajaran kita hari ini, yang pertama itu adalah nanti saya kasih suatu permasalahan yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Jadi ada permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang ada kaitannya dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Setelah itu kalian membentuk kelompok. Jadi kalian membentuk kelompok untuk menyelesaikan masalah yang saya kasih tadi ya. Nah, yang ketiga, setelah membentuk kelompok kalian akan berdiskusi dengan kelompoknya. Jadi kalian akan berdiskusi dengan kelompok masing-masing untuk menyelesaikan masalah dari yang saya kasih tadi. Yang keempat, setelah berdiskusi pasti kan ada hasilnya kan? Ya. Kalian presentasikan hasil dari pengerjaan LKPD-nya. Ya, jadi perwakilan dari tiap kelompok mempresentasikan hasil pengerjaan LKPD. Yang kelima, baru kita akan melakukan evaluasi dari hasil. Nah, untuk teknik penilaian yang saya lakukan dalam pembelajaran hari ini itu adalah yang pertama tes individu. Jadi ada penilaian individu yang berupa tes formatif atau asesmen formatif. Nah, asesmen formatif ini gunanya untuk mengetahui apakah kalian sudah memahami materi yang saya ajarkan hari ini ya. Untuk penilaian yang kedua yaitu penilaian kelompok. Nah, sebelum kalian belajar tentang sistem persamaan linear, itu kan pasti ada materi yang harus kalian kuasai kan ya. Materi apa yang harus kalian kuasai sebelum belajar sistem persamaan linear 3 variabel? Materi sistem
sistem persamaan linier dua variabel. Yang pertama itu menggunakan grafik. Yang kedua menggunakan metode substitusi. Yang ketiga menggunakan metode apa? Eliminasi. Terus yang keempat itu menggunakan metode apa? Gabungan. Jadi gabungan dari substitusi dan eliminasi. Bedanya substitusi dan eliminasi itu apa? Ya silakan Ayu. Substitusi itu mengganti nilai suatu variabel. Kalau eliminasi menghilangkan salah satu variabel. Nah, ya. Jadi bedanya substitusi dan eliminasi. Kalau substitusi itu mengganti variabel dengan persamaan lain. Nah, kalau eliminasi itu menghilangkan salah satu variabel ya. Jadi kita hilangkan salah satu variabel biar didapatkan nilai dari variabel lainnya. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang bagaimana menyusun sistem persamaan linier tiga variabel dari masalah kontekstual. Masih ingat? Masih. Nah, bagaimana model matematika dari poster tersebut? Ada yang bisa menjawab? Silakan Nabila. Tulis modelnya sehingga membentuk sistem persamaan linier tiga variabel. Terima kasih Nabila, beri plus dong untuk Nabila. Ini saya punya suatu permasalahan. Nanti permasalahan ini akan kalian diskusikan dengan kelompoknya. Nah, jadi di permasalahan ini itu Fani itu penjaga tiket di Taman Safari Indonesia. Perigen Pasuruan ada 3 jenis tiket yang dijual. Nah, 3 tiket itu 3 jenis tiket yang dijual itu adalah tiket rusa atau tiket reguler. Yang kedua tiket badak atau tiket terusan dan tiket gajah atau terusan unlimited. Jadi ada 3 paket tiket rusa, tiket badak sama tiket gajah. Nah, keluarga Mia itu membeli 4 tiket rusa, 2 tiket badak dan 1 tiket gajah dan harus membayar 650.000. Sedangkan keluarga Rizka membeli 1 tiket rusa, 3 tiket badak dan 2 tiket gajah membayar sebesar 640.000. Nah, keluarga Dito membeli 3 tiket rusa, 1 tiket badak dan 1 tiket gajah itu membayar 470.000 rupiah. Jika keluarga Asraf membeli 1 tiket rusa, 2 tiket badak dan 1 tiket gajah dan dia mempunyai 500.000 rupiah, jadi dia punya uang 500.000 rupiah. Berapa sisa uang keluarga Asraf? Nah, kalau kita bisa tahu sisa uangnya, kalau apa? Jadi kalau keluarga Asraf ini tahu berapa total yang harus dibayar kan ya, dari membeli 1 tiket rusa, 2 tiket badak dan 1 tiket gajah. Nah, kita harus tahu dulu apanya, harga apanya, harga satuannya kan. Nah, baru kita jumlah sehingga uangnya bisa kita ketahui berapa sisa uang dari keluarga Asraf. Nah, untuk mencari harga tiket satuannya itu pertama kali harus dilakukan apa? Ya, dan menentukan variabel. Jadi kita bentuk ke dalam suatu model matematika dulu kan ya, dari masalah ini baru kita cari penyelesaiannya kan ya. Nah, bagaimana cara kalian mencari penyelesaian dari masalah ini? Masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linier tiga variabel. Pakai apa? Metode apa? Gabungan, substitusi, dan eliminasi. Jadi bisa pakai gabungan dari sistem substitusi sama eliminasi. Nah, itu langkah-langkahnya nanti bagaimana cara menyelesaikan pakai metode gabungan, substitusi, dan eliminasi. Oh ya, nanti dari pekerjaan di LKPD itu nanti kalau kalian sudah mengerjakan permasalahannya ada di LKPD, itu nanti kalian tahu bagaimana langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan sistem persamaan linier tiga variabel dengan menggunakan
Sudah duduk di kolomnya masing-masing ya. Nah, saya bagikan LKPD-nya. Dapat LKPD semua kan ya? Sudah. Itu dibaca dulu petunjuknya, diisi nama anggota kelompoknya ya. Di bawah itu ada link e-modul ya. Di halaman pertama itu ada link e-modul. Itu ada bahan bacaan yang bisa kalian buka untuk referensi mengerjakan itu LKPD-nya ya. Jadi buka e-modulnya. Setelah itu kalian baca satu persatu soal yang ada di LKPD secara cermat ya. Kalau sudah selesai mengerjakan LKPD, itu nanti harus diupload di Google Form. Jadi saya sudah kasih link Google Form pengumpulan LKPD-nya di grup ya. Saya share linknya di grup. Ada yang tanyakan? Belum. Silakan dikerjakan. Bebas menggunakan HP, bisa membuka internet atau YouTube ya. Untuk mencari bahan bacaan, bahan tambahan. Sudah bisa cara mengerjakan itu. Mencari nilai X, Y, Z-nya, mencari bisa bikin tulisannya, bikin bacanya, bikin baca. Pakai apa? Pakai kan udah. Pakai mana caranya? Kan sebelum kalian mencari harus dicari modelnya dulu kan. Modelnya bagaimana? X, Y, Z, X, X-nya apa? Y-nya nggak ada, Z-nya baca. Model matematikanya bagaimana? 4X Tambah 1 Z. dari model ini nanti baru dicari ya. Z saja ya namanya ya. Kalau enggak pas di belakangnya. ya. Belum modelnya. Oh ya. Nah ini kan sudah ada e-modul yang saya berikan ya. Ini dibaca dulu. Tinggal dibuka gini, bisa bukanya pakai tanda panah itu ya. Ya. Jadi kalian cari materinya di sini, baru kalian itu kerjakan ya. 4x plus 2y plus z sama dengan 600. Oh ya, berarti kita cari variabelnya dulu ya. Ya. Dilanjutkan. Siap. Caranya bagaimana ya? Eliminasi persamaan berapa? 1 dan 3 dulu ya. Dicari yang paling sederhana untuk mengeliminasi ya. Cari persamaan yang sederhana. Kan ada 3 persamaan itu, dilihat persamaan itu 3 persamaan itu mana yang paling sederhana ya, baru dilakukan eliminasinya. Silakan kalian diskusikan bacaan secara sendiri-sendiri, diskusikan masalah yang ada di situ. Jadi itu berinformasi antar teman. Yang masalah kedua sudah. Kita ada 2 toko ya, toko Makmur sama toko apa Barokah. Nah dicari penyelesaiannya toko Makmur dulu, baru dicari toko Barokah. Nah ini kan tadi dieliminasi yang persamaan apa dulu? 1 dan 2. Kenapa kok di itu? Yang dihilangkan apa, variabel apa dulu ini? Variabel Z. Variabel Z-nya dihilangkan ya. Jadi nanti bisa dapat X, Y, Z ya. Nanti baru dibandingkan harganya tiap pensil itu berapa dari toko Makmur dan toko Barokah ya. Jadi dilihat masing-masing item mana yang paling murah dan mana yang mahal ya. Nah kalau sudah dikumpulkan di link yang saya share itu ya, itu satu kelompok satu saja, nggak perlu masing-masing ya. Kan sudah saya share link pengumpulan LKPD-nya ya, satu kelompok satu, nggak perlu banyak. Ini nanti difoto ya, difoto. Jadi kan mana linknya, kartunya? Tidak. Ayo ditulis nama kelompoknya. Difoto mulai dari halaman ini.
Iya. Akan file, terus browse. Nah, itu kan ada kamera ya, baru kalian foto. Jadi langsung foto gitu ya. Foto ini yang sudah difoto, biar nanti cepat. Semua mengerjakan LKPD-nya. Sekarang berarti perwakilan kelompok harus mempresentasikan pengerjaan LKPD-nya tadi ya. Ada yang mau presentasi mungkin dari masalah 1. Siapa yang mau presentasi? Kelompok berapa? Dari kelompok 3 mau presentasi. Silakan kelompok 3. Beri plus dulu untuk kelompok 3 biar semangat presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ayun, perwakilan dari kelompok 3 akan membahas tentang masalah 1. Jadi di sini kan diketahui keluarga Via membeli 4 tiket pusat, ditambah 2 tiket badak dan ditambah 1 tiket gajah. Jadi totalnya 650.000. Kemudian keluarga Dito membeli 3 tiket pusat tambah 1 tiket badak dan tambah 1 tiket gajah. Totalnya 470.000. Kemudian ditanya sisa uang keluarga Asraf membeli 1 tiket pusat, 2 tiket badak dan 1 tiket gajah, dan dia mempunyai uang 500.000. Jadi kan misalkan S ini tiket pusat, kemudian Y tiket badak dan Z tiket gajah. Nah selanjutnya 3X dari 3 tiket pusat ditambah Y dari 1 tiket badak dan ditambah Z dari 1 tiket gajah, totalnya 470.000. Kemudian cara penyelesaiannya yaitu terlebih dahulu kita melakukan eliminasi persamaan 1 dan 3 terlebih dahulu. Jadi totalnya 1Y ditulis Y. Nah, Z-nya kan sama-sama dikurangi, jadi hasilnya 0. Jadi tidak perlu ditulis. Kemudian 650 dikurangi 470, hasilnya 180. Nah, ini yang persamaan keempat. Nah, kemudian kita mengeliminasi persamaan 3 dan 2. Jadi kan 6 min Y sama dengan ini 940 dikurangi 640, hasilnya 300. Nah, ini yang persamaan 5. Kemudian selanjutnya kita melakukan eliminasi persamaan 5 dan 4 sehingga didapatkan X sama dengan 80.000. Ini yang persamaan 6. Kemudian kita melakukan substitusi nilai X ke persamaan 4. Nah, hasilnya 100.000. Jadi Y-nya sama dengan 100.000. Kemudian substitusi persamaan 6 dan 7 ke persamaan 3. Sehingga ditemukan Z sama dengan 130.000. Nah, jadi didapatkan harga 1 tiket pusat 80.000, satu tiket badak 100.000 dan 1 tiket gajah 130.000. Nah, tadi kan keluarga Asraf membeli 1 tiket pusat, 2 tiket badak dan 1 tiket gajah. Maka yang harus dibayar adalah 410.000. Nah, sisa uang keluarga Asraf yaitu tadi kan uangnya 500.000. Ya, kurangi 410.000. Hasilnya 90.000. Yang ditanyakan dari presentasinya Ayun. Itu kan yang nilai X-nya apa boleh disubstitusikan ke persamaan 5X min Y sama dengan kan 300. Bukan X tambah Y sama dengan 180. Boleh, alasan kami disubstitusi ke X tambah Y sama dengan 180.000 karena persamaannya lebih sederhana. Ada lagi yang ditanyakan? Sudah ya. Beri plus dulu untuk kelompoknya Ayun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabi Sarah. Ini mempresentasikan permasalahan kedua. Langsung kita cari yang diketahui. Buku makmur paket hemat 8 buku tulis 4 pensil dan 3 penghapus dengan harga 62.000. Kan toko Barokah paket sekian 5 buku tulis 4 pensil 2 penghapus 48.000.
Misalkan X adalah bertulis, Y pensil, dan Z menghapus. Toko makmur 8X ditambah 4Y tambah 3Z sama dengan 62.000. Itu yang pertama. Yang kedua, 5X tambah 8Y sama dengan 57.000. 3Y tambah Z sama dengan 17.000. Toko makmur kita pakai eliminasi yang persamaan 1 dan 2. Ini yang keempat, 11X yang didapatkan 11X tambah 6Z sama dengan 67.000 itu persamaan yang keempat. Eliminasi yang kedua persamaan 3 dan 4 didapatkan X sama dengan 5.000 itu persamaan yang kedua. Substitusi nilai X ke persamaan 2. Substitusi nilai X ke persamaan 3 didapatkan Z sama dengan 2.000. Kita ke toko barokah. Kita pakai eliminasi persamaan 1 dan 3 didapatkan 5X ditambah 4Y sama dengan 16.000. Terus kita masukkan ke substitusi nilai X ke persamaan yang kedua didapatkan Y sama dengan 42.000 dikali 12.000 sama dengan 3.500. Terus kita masukkan yang nilai X dan Y ke persamaan 1 didapatkan Z sama dengan 4.000 dibagi 2 sama dengan 2.000. Didapatkan harga masing-masing kedua toko makmur, buku tulisnya 5.000, pensil 4.000, menghapus 2.000. Sedangkan di toko barokah harga buku tulis 6.000, pensil 3.500 dan menghapus 2.000. Jadi harga buku di toko makmur lebih murah dibandingkan di toko barokah. Sedangkan harga menghapus dari kedua toko harganya sama. Maka yang harus dipilih Bu Ana untuk membeli alat tulis adalah toko makmur. Mungkin ada yang ditanyakan. Menurut penyelesaian toko makmur, kenapa yang dieliminasi persamaan 1 dan 2? Karena mau menghilangkan variabel Y-nya. Y-nya dulu yang dihilangkan. Ada lagi. Jadi yang dihilangkan yang dari kelompoknya Nabila itu yang variabel Y-nya. Ya. Sudah. Ada yang tanyakan lagi? Tidak ada. Beri plus untuk Nabila. Ya, dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil pengerjaan LKPD kalian tadi dari permasalahan 1 dan 2 itu dapat disimpulkan kalau kita mau mencari penyelesaian dari sistem persamaan linear dari masalah kontekstual itu apa yang harus kita lakukan dulu? Mencari apa yang dulu? Variabel. Jadi kita menentukan modelnya dengan cara menentukan variabelnya terlebih dahulu kan ya. Jadi kita tuliskan informasi yang ada, baru kita tentukan variabelnya. Setelah itu baru kita susun model matematikanya kan ya. Setelah itu kita cari penyelesaiannya. Penyelesaiannya menggunakan metode apa tadi? Eliminasi dan substitusi. Jadi gabungan dari eliminasi dan substitusi. Nah, setelah kalian mengerjakan dengan metode substitusi dan eliminasi, langkah-langkah penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel dengan metode substitusi dan eliminasi, itu langkah-langkahnya bagaimana? Langkah yang pertama apa yang harus kita lakukan? Nabila. Eliminasi salah satu variabel dari persamaan yang paling sederhana. Ya, kita eliminasi persamaan yang mempunyai variabel yang paling sederhana ya. Nah, setelah kita eliminasi persamaan variabel dengan variabel yang paling sederhana sehingga didapatkan sistem persamaan linear 2 variabel, kita eliminasi lagi. Jadi dari 3 variabel setelah dieliminasi akan mendapatkan SPLDD, sistem persamaan linear 2 variabel. Nah, kita eliminasi lagi persamaan linear 2 variabel itu sehingga didapatkan nilai dari salah satu variabel. Karena sehingga didapatkan nilai X kan ya. Setelah didapatkan nilai salah satu variabelnya, kita substitusikan nilai salah satu variabel yang kita dapatkan tadi ke salah satu persamaan linear 2 variabel yang kita dapatkan ya. Nah, dari situ kita dapatkan variabel lain, nilai dari variabel lain. Kalau sudah didapatkan nilai variabel lain, baru kita substitusi
Waktunya sudah habis ya. Silakan dikumpulkan sekarang dari pembelajaran kita hari ini. Apa yang kalian dapatkan? Mungkin ada yang mau berpendapat? Silakan Brenda. Kita dapat mengetahui penerapan dan manfaat dari SPLTP ya. Jadi kan kita tahu tadi kan sudah saya jelaskan manfaat dan penerapan dari materi sistem persamaan linier 3 variabel. Mungkin ada yang mau ngasih tanggapan lagi tentang materi hari ini? berdiskusi dan bekerja sama untuk menyelesaikan masalah dengan SPLTP. Ya, yang kita dapatkan dari pembelajaran ini adalah kita berdiskusi, bekerja sama untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di LKPD. Ada lagi yang mau memberi tanggapan? Belajar menyelesaikan SPLTP dengan metode campuran. Ya, kita tadi belajar menyelesaikan masalah sistem persamaan linier 3 variabel dengan metode campuran. Nah, dari pembelajaran kita kira-kira itu apa yang paling sulit? Bagian mana yang paling sulit? Perhitungannya ya, karena perhitungannya banyak sekali dan panjang. Materi selanjutnya itu adalah